Halo teman-teman, kembali lagi di perkuliahan literasi digital dan kemanusiaan. Di video ini kita akan bahas tentang hubungan manusia dan teknologi. Kajian ini penting diulas karena saat ini manusia tidak dapat lepas dari teknologi, sehingga kita perlu melihat bagaimana pengaruh dan hubungan resiprositas di antara keduanya. Kali ini tujuan perkuliahan kita adalah melalui pembelajaran daring, mahasiswa mampu mengevaluasi hubungan antara manusia dan teknologi yang berdampak pada munculnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Baik, mari kita bahas. Teknologi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Sejak masa prasejarah, teknologi lekat dengan kehidupan keseharian. Dari 7 unsur kebudayaan, teknologi menjadi salah satunya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Teknologi sendiri adalah ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Namun, apakah teknologi hanya seputar mesin? Ternyata tidak. Setidaknya teknologi meliputi paling tidak beberapa unsur. Yang pertama adalah alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, alat-alat transportasi, serta alat-alat komunikasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya, berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan berbekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula, mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, seperti batu, tulang, dan kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat-alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit semakin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Hal ini bermuara pada munculnya konsep Society 5.0. Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 merupakan konsep yang muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum, masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat super cerdas, di mana mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Masyarakat 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Hal ini bermuara pada satu tatanan kearifan baru di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam masyarakat 5.0, ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Munculnya Society 5.0 tidaklah tiba-tiba. Paling tidak kita bisa melihat beberapa tahapan, mulai dari 1 sampai 4. Masyarakat 1.0 berkembang seiring dengan munculnya manusia pada periode prasejarah. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat pemburu dan peramu. Ciri utamanya adalah hubungan yang berdampingan dengan alam. Masyarakat 2.0 muncul setelah dikenalnya konsep pertanian. Melalui pertanian, masyarakat berubah dari masyarakat pemburu menjadi masyarakat agraris. Hal ini bermula sekira 13.000 tahun sebelum Masehi. Perkembangan masyarakat secara pesat dimulai pada sekitar abad ke-18. Ini berdampak pada berkembangnya masyarakat industri atau masyarakat 3.0. Masyarakat mulai menggunakan mesin, listrik, otomatisasi, beragam transportasi, dan juga produksi secara massal. Kemudian pada akhir abad ke-20 muncul konsep masyarakat 4.0 ketika komputer dan teknologi informasi menjadi umum digunakan. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat informasi. Setelah masyarakat informasi, kita tengah bersiap dalam memasuki tahapan baru, yakni masyarakat 5.0.
Faktor yang turut mendorong munculnya Society 5.0 adalah perkembangan yang cepat dalam dunia teknologi, terutama dengan munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri pertama dimulai sekira tahun 1784 dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri dan penggunaan mesin-mesin bertenaga uap. Revolusi industri kedua dimulai sekira tahun 1870. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini-lini produksi, dan perkembangan transportasi secara masif. Revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 1969, dikenal pula dengan istilah revolusi digital. Ciri utamanya adalah mulai dikenalnya otomatisasi, penggunaan alat-alat elektronik, dan juga penggunaan komputer. Revolusi industri keempat berawal pada abad ke-21. Pada revolusi ini dikenal istilah cyber physical system, yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, dan juga network atau komunikasi. Jika kita cermati, dalam 20 tahun terakhir, perkembangan industri bergerak dengan sangat cepat. Ini akhirnya mengakibatkan munculnya masa disrupsi. Di bidang mata pencaharian, beberapa pekerjaan akan hilang, akan tetapi akan muncul jenis pekerjaan yang baru. Menurut kalian, dalam 10 tahun yang akan datang, pekerjaan apa saja yang mungkin akan hilang? Kemudian, pekerjaan apa pula yang mungkin akan muncul? Silahkan jawab pada sesi diskusi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan para pemain baru. Disrupsi pula menggantikan teknologi lama yang bersifat serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga lebih bermanfaat. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan masyarakat perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Beberapa pakar menyebut kemampuan ini sebagai keterampilan abad ke-21. Charles Fadel melihat beberapa framework dalam melihat keterampilan abad ke-21. Lingkup dari keterampilan abad ke-21 meliputi keterampilan untuk kecakapan hidup dan karir, keterampilan dalam kecakapan belajar dan inovasi, dan kecakapan informasi, media, dan teknologi. Jika kita lihat, literasi digital merupakan salah satu tuntutan yang dibutuhkan untuk mewujudkan keterampilan di abad ke-21. Pada keterampilan untuk kecakapan hidup dan karir, kita bisa melihat ada beberapa aspek yang perlu untuk kita kedepankan. Yang pertama adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, kemudian inisiatif dan pengendalian diri, kecakapan sosial dan lintas budaya, kemudian produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Pada bidang kecakapan belajar dan inovasi, ada konsep 4C, yang berarti ada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, serta komunikasi dan kolaborasi atau kerjasama. Di bidang kecakapan informasi, media, dan teknologi perlu ada penekanan dalam hal literasi informasi, literasi media, serta literasi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Demikian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau sampaikan pada sesi diskusi. Selamat belajar!